Selamat datang di Kame Podcast. Perkenalkan, saya Jessica Deviana. Kame Podcast adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh KPKN Pontianak dengan harapan dapat menjadi wadah diskusi seputar isu ataupun kebijakan yang akan dikemas dengan obrolan ringan dan santai tentunya. Kementerian Keuangan adalah sebuah kementerian negara yang memiliki beberapa eselon 1. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudian memiliki beberapa instansi vertikal, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ada di Pontianak atau yang kita sebut dengan KPKN Pontianak. Ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun kami sudah melakukan sudah melakukan pelayanan publik tepatnya, hari ke hari kami juga ingin gitu Anda mengenal apa tugas fungsi yang kami kerjakan. Secara garis besar, tugas DJKN adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai salah satu tugas kami, yaitu mengenai penilaian. Nah, tamu hari ini spesial, yaitu adalah Kepala Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Ibu Titi Wijayanti. Apa kabar Ibu hari ini? Selamat datang di Kame Podcast. Baik, alhamdulillah sehat Kak Jessica. Sehat juga? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan berdiskusi mengenai penilaian Ibu. Kalau saya lihat di peraturan, penilaian itu dinyatakan sebagai proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu gitu ya Bu. Nah, dalam proses pemberian opini tersebut atau penilaian, apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh penilai sendiri? Baik, terima kasih Kak Jessica. Baik, sebenarnya tadi ya Kak Jessica juga nyampaikan kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, tadi siapa sih penilai gitu ya? Saya mau jelaskan dulu nih penilai ini siapa. Jadi penilai ini merupakan salah satu jenis profesi. Jadi mungkin kalau Kak Jessica tahu banyak profesi gitu ya. Yeah. Ada dokter, ada akuntan mungkin ya. Nah ini penilai ini juga salah satu profesi yang ada di bidang keuangan. Tugasnya tadi melaksanakan penilaian secara independen dengan didasarkan pada kompetensinya. Jadi karena namanya profesi, tidak bisa juga semua orang bisa melakukan karena dia harus syaratnya adalah apa? Mempunyai kompetensi. Iya. Kemudian tugasnya adalah memberikan opini nilai yang dijadikan dasar bagi pihak lain. Pihak lain di sini bisa pemohon penilaian, bisa juga pemberi tugas itu dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan. Kemudian mungkin kami perkenalkan juga gitu ya. Profesi penilai ini di Indonesia itu dikenal ada dua jenis atau dua kelompok. Jadi yang pertama adalah penilai publik, mungkin juga Kak Jessica, rekan-rekan di sini itu pasti sudah mengenal ya. Atau mungkin teman-teman lebih kenalnya dengan KJPP gitu ya, penilai publik. Jadi penilai yang biasanya melakukan pemberian jasa penilaian melalui kantor jasa penilai publik. Kemudian yang kedua adalah penilai pemerintah. Nah, penilai pemerintah ini adalah penilai yang statusnya adalah ASN. Jadi penilai pemerintah itu statusnya ASN yang bekerja tentunya memberikan pelayanan penilaian dalam koridor atau memberikan layanan di bidang pemerintahan. Kemudian kalau penilai publik biasanya memberikan jenis layanan antara lain itu penilaian barang jaminan untuk kredit bank. Nah, mungkin sahabat di sini pernah ya jadi ngutang ke bank. Nah, biasanya ketika kita mengajukan kredit itu biasanya bank membutuhkan barang jaminan. Nah, di situ ada peran profesi penilai di situ ketika mengakses gitu ya, menilai barang jaminannya berapa sehingga kredit yang bisa dikucurkan ya, yang bisa diberikan itu senilai berapa. Betul. Seperti itu. Walaupun selain penilai publik, kalau di perbankan ada juga penilai internal ya untuk batasan kredit tertentu. Itu untuk penilai publik ya. Kemudian kalau penilai pemerintah ini tersebar gitu ya.
tersebar di beberapa instansi pemerintah. Kalau tadi Kak Jessica katakan, oh di DJKN ada penilai pemerintah gitu ya. Nah, rekan-rekan kita di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu juga ada namanya penilai pajak. Mereka tadi karena sesuai namanya gitu ya, penilai pajak, mereka memberikan penilaian untuk kepentingan perpajakan. Kalau penilai pemerintah sendiri lebih ke arah pengelolaan BMN, kemudian BMD juga kami memberikan layanan ke rekan-rekan di pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun kota dan kabupaten. Kemudian kalau objeknya gitu ya, penilaian itu apa sih gitu ya. Nah itu kita juga bagi menjadi dua, yaitu penilaian properti dan penilaian bisnis. Jadi kalau penilaian properti itu contoh misalnya tadi ya, aset untuk jaminan, untuk hutang kita jaminkan rumah, misalnya rumah tempat tinggal kita. Nah itu masuk dalam kategori penilaian properti. Kalau penilaian bisnis ini biasanya perusahaan-perusahaan ketika misalnya mereka mau IPO gitu ya, penjualan saham gitu ya. Nah mereka biasanya menggunakan profesi penilai ini untuk menentukan kira-kira berapa sih nilai ini yang akan dijual gitu ya. Mungkin demikian Kak Jessica. Baik, tadi sudah diberikan pemahaman secara mendasar gitu ya mengenai penilai. Nah tadi kan Ibu sampaikan bahwa penilai ini memiliki kompetensi gitu ya Bu. Nah apa saja gitu ya kompetensi atau kriteria keahlian yang diperlukan oleh penilai gitu. Baik, terima kasih. Nah ini tadi betul. Kalau penilai itu sebagai profesi dan dia harus punya kompetensi, tentu ada syarat gitu ya. Nah ini untuk saat ini memang pengaturan atau regulasi yang ada untuk penilai publik dan penilai pemerintah ini diatur tersendiri Kak. Jadi kalau untuk penilai publik ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur khusus penilai publik. Begitu juga untuk penilai pemerintah. Tapi pada dasarnya di dua pengaturan tersebut mereka mempunyai standar ya, syarat ya, persyaratan. Yang pertama adalah dari sisi pendidikan. Jadi pendidikan kalau untuk penilai pemerintah ini minimal adalah S1 atau D4. Betul, itu syarat dari sisi formal edukasi ya, pendidikan formal ya. Kemudian kalau untuk jurusan ini juga kalau untuk yang dipenilai pemerintah ini bisa dari jurusan ekonomi, bisa dari teknik pun bisa, karena tadi penilaian itu memang ilmunya multidisiplin ilmu yang digunakan, tidak hanya pintar ngitung gitu ya, tetapi harus pintar juga seperti ilmu komunikasi, negosiasi. Jadi mungkin kalau Kak Jessica lihat juga ya teman-teman di sini ke lapangan, bagaimana sih kita bisa istilahnya mencari informasi gitu ya, mencari informasi bagaimana terkait aset tersebut. Kemudian syarat lain itu tentunya baik penilai pemerintah maupun penilai publik itu ada namanya uji kompetensi. Uji kompetensi, kemudian juga ada semacam pendidikan dan pelatihan ya yang harus diikuti oleh baik untuk penilai pemerintah maupun penilai publik. Di sini untuk memastikan bahwa tadi penilai yang diangkat ini adalah penilai yang profesional, punya kompetensi sehingga bisa menghasilkan nilai yang terbaik. Mungkin demikian Kak. Lumayan banyak ya Bu kriterianya. Betul. Baik, tadi kan Ibu sudah menyampaikan juga nih bahwa ada dua jenis penilai, ada penilai publik dan juga ada penilai pemerintah gitu. Sebenarnya apa perbedaan yang signifikan gitu Bu dari penilai publik maupun penilai pemerintah? Apakah dari objek penilaiannya atau standar yang digunakan dalam menilainya atau apa gitu Bu? Saya masih belum kebayang gitu kira-kira perbedaannya apa. Baik, makasih Kak Jessica. Pertanyaannya sulit nih kalau membedakan. Soalnya saya suka yang menyamakan. Tidak usah dibuat perbedaan gitu ya Bu. Gitu kan. Hidup ini udah rumit gitu loh, jangan cari perbedaan gitu ya. Baik. Jadi untuk perbedaannya sendiri ya, tadi jelas ya, kalau penilai publik itu adalah itu statusnya bukan ASN ya. Mereka adalah rekan-rekan kita di swasta ya, di private.
yang mereka memang memilih gitu ya, memilih jalur profesi di penilai publik. Kalau penilai pemerintah jelas yang utama adalah dia statusnya ASN. Tentu kedudukannya pun berbeda ya. Jadi kalau penilai pemerintah karena mereka adalah ASN, jadi mereka ada di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Jadi kalau di kita di DJKN ya, di Kementerian Keuangan itu ada penilai pemerintah yang ada di kita di DJKN, kemudian ada penilai pemerintah yang ada di DJP yang tadi saya sampaikan untuk menilai untuk kepentingan perpajakan ya. Kemudian ada juga penilai pemerintah yang ada di pemerintah daerah. Misalnya ada di pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kemudian untuk objek penilaiannya sendiri ini sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi penilai publik pun juga mereka mempunyai tugas dan kewenangan. Tadi ada penilaian bisnis, ada penilaian properti. Betul, itu dari sisi objek penilaiannya. Kemudian kalau untuk standar penilaian, jadi penilai yang ada di Indonesia ini menggunakan standar penilaian Indonesia, SPI, kita mengenalnya SPI. Dan SPI ini memang istilahnya disusun, ada namanya komite standar penilai Indonesia KSPI, itu yang di situ beranggotakan selain rekan-rekan di penilai publik juga ada dari penilai pemerintah yang berkedudukan di KS1 itu. Tetapi memang khusus untuk penilai pemerintah selain tadi ya merujuk atau mengacu ke SPI, untuk penilai pemerintah juga ada beberapa PMK, KMK gitu ya, peraturan yang khusus mengatur terkait baik apa tadi ada kewenangan, ada tata cara penilaiannya, itu yang diatur tersendiri di peraturan pemerintah. Mungkin itu secara umum perbedaan antara penilai publik dan penilai pemerintah. Menarik ya Bu, ternyata perbedaannya walaupun tidak signifikan gitu ya. Betul. Baik, kan ini ada penilai pemerintah. Sebenarnya apa sih Bu andil dari penilai pemerintah gitu ya, yang melakukan penilaian untuk negara gitu Bu, yang perlu kita ketahui juga. Baik, jadi kalau andil gitu ya, sumbangsih gitu ya. Tuh. Sumbangsih penilai pemerintah gitu ya. Jadi kalau penilai pemerintah sendiri, tadi ya mungkin kalau secara umum kita mengenal penilai pajak dan penilai pemerintah. Nah kalau penilai pajak ini, Kak Jessica, ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kemerdekaan, saat kita belum lahir. Itu sudah ada, karena memang untuk kepentingan perpajakan ya, itu sudah ada dari sejak dulu. Jadi otomatis sumbangsih teman-teman kita, penilai pajak itu sangat besar ya. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan di APBN kita. Nah, bagaimana dengan penilai pemerintah yang ada di DJKN, kemudian ada di Kementerian Lembaga, begitu juga yang di Pemda. Mungkin Kak Jessica pernah ingat revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018. Nah, itu merupakan salah satu gitu ya. Salah satu sumbangsih dari penilai pemerintah, bagaimana penilai pemerintah di DJKN khususnya itu menilai seluruh aset BMN yang ada di Republik ini. Luar biasa. Iya kan? Besar sekali, banyak sekali. Dan itu tidak hanya yang ada di Indonesia loh Kak Jessica. Jadi revaluasi BMN itu juga melakukan penilaian BMN yang ada di luar negeri. Ya kan, jadi nggak cuma yang ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Jadi karena contoh misalnya KBRI, mereka punya aset gedung, terus punya aset Wisma ya untuk rumah dinas dubes, itu juga beberapa adalah BMN, barang milik negara, gitu. Dan kegiatan revaluasi BMN itu meningkatkan aset pemerintah gitu ya. Semula 2.188 triliun menjadi 6.585 triliun. Kebayangkan uang segitu banyak, kalau misalnya kita beliin kerupuk gitu. Kerupuk yang seberapa banyak banget. Nah, itu
salah satu sumbangsih gitu ya adalah kita menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat kita menjadi akuntabel dengan adanya tadi profesi penilai pemerintah di situ. Besar sekali perannya gitu ya Bu ternyata. Baik, Ibu nih pas saya yakin lah Ibu berpengalaman untuk melakukan penilaian-penilaian gitu di lapangan. Boleh nggak Bu sharingkan kepada kami gitu ya keseruan yang Ibu rasakan menjadi penilai di lapangan gitu ya, ataupun mungkin bagikan satu pengalaman aja deh Bu yang paling Ibu tidak lupakan gitu dalam proses penilaian. Iya, baik. Makasih Kak Jess. Jadi sebenarnya kalau pengalaman menilai gitu ya, ini teman-teman pasti lebih jauh lebih banyak gitu ya punya pengalaman. Kalau saya kan ya sesekali ya turun ke lapangan. Tetapi memang mungkin sebelum saya cerita yang pengalaman pribadi gitu ya, ini saya ceritakan bagaimana tantangan gitu ya, tantangan teman-teman khususnya di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi wilayah kerja Kalimantan Barat ini luasnya adalah lebih luas dari Pulau Jawa. Jadi luas sekali. Betul. Dan ini pun juga teman-teman kami di Kanwil di JKN Kalimantan Barat itu punya banyak pengalaman. Salah satunya ada yang tantangannya cukup besar ya tadi karena faktor dari sisi faktor geografis ya. Jadi ada salah satu permohonan itu mereka untuk sampai ke objek penilaian itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari perjalanan darat. Kalau nggak salah masuk wilayah Kabupaten Ketapang ya, yang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Di sana itu selain waktu juga medannya. Jadi jalannya itu kebetulan sedang musim hujan ya. Jadi ada longsor. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya secara secara fisik. Yeah. Nah, kalau pengalaman saya pribadi gitu ya, kebetulan saya dulu pernah ketika saya di kantor pusat, saya pernah melakukan penilaian untuk aset-aset XK3S, jadi aset-aset usaha pertambangan minyak. Oh, Dan itu pun juga begitu, Kak Jessica, lokasinya mungkin tidak jauh beda gitu ya dengan tadi saya sampaikan kondisi geografis yang ada di Kalimantan Barat. Waktu itu lokasinya adalah di salah satu kabupaten di Riau. Jadi dari airport, dari bandara sampai dengan lokasi tambang minyaknya itu juga memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 20 jam perjalanan darat. Dan itu bukan lewat jalan ini ya, jalan aspal ya. Jadi jalannya jalan di tengah hutan, di perkebunan, seperti itu. Saya mabuk sih kayaknya Ibu. Nah itu memang memang salah satu tantangan gitu ya. Memang faktor lokasi itu yang yang memang kondisi kita seperti ini ya. Iya, betul. Cuman nah itu kita punya satu my job my adventure gitu ya. Jadi ketika sebagai penilai kita bisa tuh misalnya masuk ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Kapan lagi gitu ya Bu? Iya betul, kan nggak mungkin kita liburan gitu ya. Liburan nggak 20 jam juga dari airport Bu. Iya betul. Baik, Kementerian Keuangan ini kan sebenarnya juga mengusung pengaruh utama gender ya Bu. Ibu juga diberikan kesempatan untuk menjadi penilai juga gitu. Buat Ibu sendiri sebagai perempuan gitu ya, ada nggak sih Bu tantangan tersendiri gitu ya menjadi penilai gitu? Baik, terima kasih. Wah ini berat nih pertanyaannya. Apa berat pertanyaan ini ya jawabannya? Jawabannya. Baik, jadi kalau perempuan saya rasa perempuan tuh bisa ya, pasti bisa melakukan segala macam yang sudah ditugaskan. Dan pengalaman pribadi saya dan teman-teman di Kanwil itu juga banyak perempuan di sana yang kami tugaskan juga untuk melakukan penilaian sampai ke pelosok. Jadi saya rasa perempuan tidak menjadi halangan gitu ya untuk menjadi profesi penilai. Itu Kak Jessica. Baik. Ini yang banyak juga lagi jadi perbincangan nih Bu terkait dengan penilai, yaitu adanya tentang RUU tentang penilaian nih Bu.
menurut apa sih Bu urgensinya sampai perlu adanya undang-undang yang mengatur khusus tentang penilai gitu? Iya, baik. Jadi kalau tadi di awal saya cerita gitu ya, bahwa penilai itu ada 2 gitu ya, dan masing-masing ternyata saat ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ketika kita benchmark, ada profesi advokat, akuntan, mereka dasar hukumnya adalah undang-undang. Nah ini karena sebenarnya penilai itu profesi yang sangat penting di bidang keuangan, sehingga pemerintah dalam hal ini sedang getol-getolnya gitu ya, sedang giat mengusung namanya undang-undang penilai. Jadi harapannya undang-undang penilai ini akan menjadi payung hukum atau memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat pengguna jasa penilaian maupun kepada para penilai, baik penilai yang ada di publik maupun penilai yang ada di pemerintah. Kemudian juga kami dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, pemerintah ini juga bersinergi dengan penilai publik. Dan penilai publik ini mungkin teman-teman juga mengenal MAPI ya, jadi organisasi profesi yang menaungi rekan-rekan penilai publik. Itu kemudian juga bersinergi juga dengan DPR, karena nantinya undang-undang ini akan ditetapkan oleh DPR dalam mensukseskan gitu ya, nanti ditetapkannya undang-undang tentang penilai. Baik, boleh bagikan juga tidak Bu kepada kami udah sejauh mana gitu ya perkembangan pembuatan RUU penilaian tentang penilai ini, dan juga apa harapan Ibu sebagai penilai juga dengan adanya RUU penilai ini? Baik, terima kasih Kak Jess. Jadi kalau progresnya saat ini mungkin di bulan Juli ya, di bulan Juli itu DJKN menyelenggarakan suatu kegiatan namanya konsultasi publik. Jadi konsultasi publik ini adalah acara di mana kita menyampaikan poin-poin yang diatur dalam undang-undang penilai ini kepada seluruh masyarakat, dari kalangan akademisi, Pemda, kemudian pelaku usaha, perbankan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dari RUU tersebut. Kemudian tidak tanggung-tanggung loh, konsultasi publik ini dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Sekarang 37 provinsi ya. Iya. Ada penambahan 3 provinsi baru di wilayah Papua. Jadi pemerintah mengadakan konsultasi publik itu di 37 provinsi selama bulan Juli. Kemudian terakhir di Agustus kami lakukan penyempurnaan dari draft baik naskah akademis maupun batang tubuh RUU penilai. Dan saat ini sedang dilakukan harmonisasi RUU penilai di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harapannya RUU ini bisa segera ditetapkan gitu ya, bisa ditetapkan oleh DPR bersama-sama pemerintah, sehingga tadi perlindungan hukum baik ke masyarakat, ke penilainya itu bisa segera terwujud. Mungkin demikian Kak Jessica. Luar biasa, jadi sudah mulai berjalan dan sudah lumayan jauh ya Bu, sebentar lagi gitu ya, sudah sampai konsultasi publik dan sebagainya. Baik, saya secara pribadi dan penonton juga gitu ya Bu, berterima kasih untuk Ibu yang hari ini mau membagikan kepada kami mengenai pemahaman penilai gitu ya Bu. Saya baru tahu penilai itu ada 2 macam gitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk kesempatannya Ibu, semoga lain waktu kita bisa kembali berdiskusi lagi untuk topik-topik lainnya. Baik, untuk Anda penonton podcast kami hari ini juga jangan lupa untuk mengikuti episode-episode kami selanjutnya yang juga akan mendiskusikan mengenai tugas dan fungsi kami sebagai bagian dari DJKN. Supaya rasanya seperti di Pontianak Ibu, saya mau menutup podcast ini dengan pantun. Baik, jalan-jalan ke Tanjung Pura, pulangnya membeli pepaya. Kami siap menilai aset negara karena penilai DJKN profesional dan terpercaya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode kami podcast selanjutnya.